Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Priska Paskawati Paska, NIM 2323-190, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Mata Kuliah, Interaksi Manusia dan Komputer. Dosen pengampu Ibu Sri Koryati, Sarjana Komputer, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Baik, di sini langsung saja ke materinya. Perkembangan komputer generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai 1959. Yang pertama ada tabung vakum, komponen utama yang digunakan sebagai penguat sinyal dan skaler. Tabung vakum menghasilkan panas yang sangat tinggi dan sering terbakar, sehingga mempengaruhi kinerja komputer. Yang kedua, bahasa mesin. Bahasa pemrograman tingkat rendah yang terdiri dari kode biner atau 0 dan 1. Programmer harus memiliki pemahaman yang sangat baik tentang arsitektur komputer untuk dapat memprogram komputer generasi pertama. Yang ketiga, ukuran besar. Komputer generasi pertama memiliki ukuran yang sangat besar dan membutuhkan ruangan yang luas untuk menyimpannya. Yang keempat, daya listrik yang tinggi. Komputer generasi pertama membutuhkan daya listrik yang sangat besar untuk mengoperasikan tabung vakum. Contoh komputer generasi pertama. Yang pertama ada ENIAC, salah satu komputer elektronik pertama yang digunakan untuk tujuan umum. ENIAC digunakan untuk menghitung tabel artikel untuk militer Amerika Serikat. Yang kedua ada UNIVAC 1, komputer komersial pertama yang digunakan untuk aplikasi bisnis dan ilmiah. Perkembangan komputer generasi kedua dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Yang pertama ada transistor. Komponen semikonduktor ini menggantikan tabung vakum yang besar dan boros energi. Transistor jauh lebih kecil, lebih cepat, dan menghasilkan panas yang lebih sedikit. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Munculnya bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran yang lebih mudah dipahami manusia dibandingkan bahasa mesin. Hal ini membuat pemrograman menjadi lebih efisien dan membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga, memori inti mengetik. Teknologi ini digunakan untuk menyimpan data secara lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Yang keempat, ukuran yang lebih kompak. Dengan penggunaan transistor, ukuran komputer menjadi lebih kecil dan lebih mudah dipindahkan. Yang kelima, konsumsi daya yang lebih rendah. Transistor menghasilkan panas yang lebih sedikit, sehingga kebutuhan daya listrik pun berkurang. Contoh komputer generasi kedua. Yang pertama ada IBM 1401, salah satu komputer komersial paling sukses pada masanya, digunakan untuk berbagai aplikasi bisnis. Yang kedua ada IBM 7094, digunakan oleh NASA untuk penghitungan misi luar angkasa. Yang ketiga ada PDV8, komputer mini yang populer untuk aplikasi ilmiah dan teknik. Perkembangan komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1970. Yang pertama ada sirkuit terpadu. IC adalah komponen elektronik yang memadukan banyak transistor dalam satu chip silikon. Pengguna IC membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang kedua ada miniaturisasi. Ukuran komputer semakin mengecil karena komponen-komponennya semakin terintegrasi dalam satu chip. Yang ketiga, sistem operasi. Munculnya sistem operasi yang memungkinkan komputer menjalankan beberapa program secara bersamaan.
atau multitasking. Yang keempat, ada bahasa pemrograman yang lebih tinggi. Bahasa pemrograman terus berkembang menjadi lebih mudah dipahami manusia, seperti COBOL, Fortran, dan bahasa pemrograman berorientasi objek. Yang kelima, ada harga yang lebih terjangkau. Produksi massal IC membuat biaya produksi komputer menjadi lebih murah. Contoh komputer generasi ketiga. Yang pertama ada IBM System 360, salah satu komputer paling populer pada masanya, digunakan untuk berbagai aplikasi bisnis dan ilmiah. Yang kedua ada PDP-8, komputer mini yang banyak digunakan dalam lingkungan akademik dan riset. Perkembangan komputer keempat dimulai pada tahun 1970-an hingga sekarang. Yang pertama ada mikroprosesor, komponen tunggal yang mengintegrasikan ribuan transistor dalam satu chip. Mikroprosesor menjadi otak dari komputer, mengontrol semua operasi. Yang kedua ada komputer pribadi atau person komputer. Munculnya komputer pribadi seperti Apple II dan IBM PC yang mengubah cara kita bekerja dan belajar. Yang ketiga ada jaringan komputer. Komputer mulai dihubungkan dalam jaringan untuk berbagai data dan sumber daya. Yang keempat, perangkat lunak yang lebih canggih. Perkembangan perangkat lunak seperti sistem operasi, aplikasi bisnis, dan game semakin pesat. Yang kelima, harga yang terjangkau. Produksi massal membuat komputer menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Contoh komputer generasi keempat. Yang pertama ada Apple II, salah satu komputer pribadi pertama yang sukses secara komersial. Yang kedua ada IBM PC, menjadi standar industri untuk komputer pribadi. Perkembangan komputer generasi kelima, masa sekarang atau masa depan. Yang pertama ada kecerdasan buatan AI, fokus utama pada pengembangan sistem yang dapat berpikir, belajar, dan beradaptasi seperti manusia. Yang kedua ada pemrosesan bahasa alami. Komputer dapat memahami dan memproses bahasa manusia secara alami, seperti melakukan percakapan atau menerjemahkan bahasa. Yang ketiga ada pembelajaran mesin. Komputer dapat belajar data dan pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Yang keempat, jaringan saraf tiruan. Sistem komputasi transpirasi oleh otak manusia yang memungkinkan komputer mengenali pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang kelima, parallel processing. Penggunaan banyak prosesor secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan. Contoh komputer generasi kelima. Yang pertama ada sistem Packard, program komputer yang dapat meniru kemampuan seorang ahli dalam bidang tertentu. Yang kedua ada robot cerdas, robot yang dapat melakukan tugas kompleks dan berinteraksi dengan manusia secara alami. Yang ketiga ada mobil sleep driving, mobil yang dapat mengemudi sendiri tanpa campur tangan manusia. Yang keempat ada asisten virtual, program komputer yang dapat membuat pengguna dalam berbagai tugas, seperti menjawab pertanyaan atau mengatur jadwal. Kesimpulan, perkembangan komputer menunjukkan tren menuju miniaturisasi, peningkatan kecepatan dan efisiensi. Dari mesin besar yang hanya dapat diakses oleh institusi besar, kini komputer dapat diakses secara luas dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Inovasi tersebut berlanjut terutama dalam bidang AI dan teknologi masa depan yang menjanjikan perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi. Sekian penjelasan dari saya tentang materi perkembangan komputer dari generasi ke generasi.
Saya ucapkan terima kasih.